Terima kasih sahabat sudah tetap untuk mengikuti channel Agung WB dengan Ruang Diri Weekend Reflection. Beberapa kali saya tidak membuat video-video yang sedikit agak panjang, dan sekarang karena saya merekamnya ini adalah pagi hari, saya akan sharing di pagi hari ini tentang bagaimana merilis stres dengan cara sederhana. Stres ini kadang kita tidak menyadari karena beban-beban yang kita tumpuk setiap hari mungkin saja akan kita rasakan menjadi sesuatu yang biasa sehingga kita tidak menyadari adanya beban-beban itu setiap hari. Tetapi bila kita menyadarinya, kita tidak akan membawa beban kemanapun. Saya berikan contoh, Anda membawa beban pekerjaan rumah, kemudian Anda akan pergi ke kantor. Nah, setidaknya Anda tidak membawa beban tentang apapun yang ada di rumah ketika Anda berada di kantor. Begitu juga sebaliknya. Ketika Anda dari kantor dan pulang ke rumah, jangan bawa beban yang dari kantor ke rumah. Tetapi bagi sebagian orang, ini akan terbalik-balik. Kita akan membawa beban rumah ke kantor sehingga pekerjaan berantakan. Atau sebaliknya, kita membawa beban kantor ke rumah sehingga rumah juga berantakan karena masalah-masalahnya menjadi campur aduk. Nah, bagaimana kita bisa memisahkan dan bisa merilis stres baik itu dari rumah maupun dari kantor? Sehingga dengan teknik yang sederhana ini kita bisa menyelesaikan endapan-endapan emosi kita secara mudah. Contoh, bila Anda sedang dikejar sebuah target dari perusahaan Anda, tentu saja ini membuat Anda stres. Karena goal yang harus Anda capai ada deadline tanggalnya. Pada saat ini belum tercapai dan Anda pulang ke rumah, beban Anda ini akan terbawa dalam hubungan Anda dengan keluarga, dengan istri Anda, dengan anak Anda, dengan seisi rumah Anda. Pun demikian kalau kita balik, Anda punya beban di rumah. Mungkin ada cicilan yang belum dibayar, ada kebutuhan anak yang belum tercukupi, mungkin saja beberapa anggota keluarga sedang sakit dan Anda pergi ke kantor. Nah, beban ini juga terbawa sehingga suasana pekerjaan Anda menjadi tidak kondusif karena beban dari pikiran itu. Teknik ini dinamakan teknik meditasi mengoceh atau juga dikenal dengan nama Gibris Meditation. Teknik ini sudah sangat umum dan bukan milik individu karena tidak ada satupun yang pasti untuk mengatakan dari mana asal cara meditasi mengoceh ini. Saya mendapatkan teknik ini dan saya mengalami teknik ini ketika saya belajar satu teknik healing dan meditation ketika saya berada di Jepang, tepatnya di Nagoya. Ada pula yang mengatakan bahwa teknik ini dibawa oleh seorang sufi besar yang bernama Jabar. Makanya kemudian tekniknya disebut sebagai Gibris karena asal kata dari Jabar. Banyak ahli-ahli psikoterapi, kemudian hipnoterapi juga menggunakan teknik-teknik ini untuk merilis stres klien-klien mereka. Tetapi yang perlu kita tekankan bukan dari mana teknik ini, tetapi apabila teknik ini sederhana dan dilakukan tidak berbahaya, kenapa tidak Anda coba? Karena sangat tidak berbahaya, tidak bertentangan dengan satu agama pun, tidak berkaitan dengan mantra-mantra yang mungkin tidak boleh dan tidak bisa Anda ucapkan, sama sekali tidak, karena teknik ini merupakan teknik sederhana. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita pahami sehingga teknik
mengoceh ini tidak menjadi teknik meluapkan emosi secara berapi-api, karena teknik ini beda. Bila kita secara sadar meluapkan emosi, itu adalah teknik-teknik katarsis. Tapi teknik mengoceh, meditasi mengoceh ini bukan meluapkan emosi. Karena namanya saja mengoceh, kita akan mengoceh. Nah, oke. Yang perlu kita pahami, pertama adalah jangan sampai Anda terbawa emosi kemudian marah, berteriak, atau mengeluarkan suara keras, karena bukan teknik ini. Kemudian, yang kedua, selama melakukan ini, kalau saya harapkan Anda tutup mata. Supaya apa? Supaya Anda tidak menganalisa apapun yang Anda lihat. Tapi kalau Anda sudah bisa, Anda bisa buka mata. Oke. Kemudian, Anda akan melakukan mengoceh. Ingat ya, mengoceh. Artinya mengoceh adalah Anda tidak berteriak. Anda tidak membatin, tetapi mengoceh. Mengeluarkan suara ocehan. Sebentar, saya redupkan karena ada pesan masuk. Mengoceh, bukan berteriak. Bukan meluapkan emosi, tetapi mengoceh. Lakukan minimal 10 atau 15 menit. Oke, kalau Anda belum bisa 15 menit, Anda lakukan 10 menit. Mengoceh tanpa berhenti, tanpa Anda memberikan jeda. Kemudian, apa yang akan Anda ocehkan? Anda bisa mengocehkan tentang kondisi keadaan. Anda bisa mengocehkan tentang orang yang mungkin sedang Anda sebelin. Anda marah terhadap seseorang. Anda ocehin itu. Apapun juga, situasi Anda, kondisi Anda, kekesalan Anda, kekecewaan Anda bisa mengocehin kekecewaan Anda. Atau Anda juga bisa mengocehin kebodohan Anda menganggap Anda bodoh. Bodoh dalam arti salah mengambil keputusan, karena Anda dikecewakan, Anda ocehin diri Anda sendiri. Nah, cara mengocehnya adalah Anda mengoceh dengan bahasa yang tidak Anda ketahui. Kalau Anda tahu bahasa Indonesia, jangan mengoceh dengan bahasa Indonesia. Kalau Anda tahu bahasa Inggris, jangan mengoceh dengan bahasa Inggris. Kalau Anda bisa berbahasa Cina, jangan mengoceh dengan bahasa Cina. Intinya adalah Anda mengoceh dengan bahasa yang tidak Anda ketahui. Mengapa? Kalau Anda mengoceh dengan bahasa yang Anda ketahui, bahasa Indonesia contohnya, Anda bisa bahasa Indonesia. Kemudian Anda mengoceh dengan bahasa Indonesia. Itu bukan teknik meditasi mengoceh, itu curhat. Meluapkan emosi dengan bahasa yang Anda tahu, sehingga pikiran Anda bisa menganalisanya. Nah, dengan bahasa yang tidak diketahui ini tujuannya supaya pikiran tidak bisa menganalisa, tapi emosi Anda mengalir. Oke, pertama tutup mata Anda. Kemudian gunakan bahasa yang tidak Anda ketahui. Anda bisa mengocehkan apapun juga ya. Orang, subjeknya, lingkungan, diri Anda sendiri, kekecewaan Anda, kebencian Anda, atau apapun juga. Yang tentu saja ada maknanya apa yang akan Anda ocehin. Dengan bahasa yang tidak Anda ketahui. Anda bisa menyusun bahasanya ngawur. Tentu dalam menit-menit pertama itu memerlukan sebuah usaha untuk menyusun kalimat-kalimat yang tidak Anda tahu. Tetapi setelah 5 menit, Anda akan lancar mengoceh dengan bahasa yang tidak Anda ketahui. Siap? Kalau siap dengan syarat-syarat itu, saya akan mengoceh dengan teknik-teknik yang sederhana yang disebut sebagai gibberish meditation atau meditasi mengoceh. Saya akan mengoceh dengan mata terbuka, kalau Anda lakukan dengan mata tertutup, supaya saya bisa melihat waktunya. Saya akan mencontohkan tidak dalam waktu 10 menit, supaya tidak terlalu panjang. Nah, nanti Anda lakukan, Anda kasih timer 10 menit, kalau bisa 15 menit. Supaya apa? Supaya pekerjaan pikiran yang menganalisis bisa berhenti untuk tidak menganalisisnya,
sehingga stres Anda reda. Oke, saya akan contohkan. Mengoceh dengan bahasa yang tidak diketahui, 10 menit tidak putus, objek yang akan Anda ocehin bisa macam-macam. Sekali lagi, bisa orang, bisa lingkungan, bisa situasi, bisa suasana hati Anda. Siap? Mungkin Anda akan melakukan bersama-sama dengan saya. Kalau Anda punya musik pengiringnya, silahkan Anda bisa setel musik apa saja untuk mengiringi mengoceh Anda. Tutup mata Anda. Ingat, jangan menggunakan bahasa yang Anda tahu. Anda bisa mengoceh dengan bahasa unik, bahasa Anda sendiri atau bahasa alien, tetapi Anda mengeluarkan suara-suara ocehan yang bisa Anda dengar sendiri. Tidak boleh bisik-bisik. Saya akan mulai. Raspatah kalau pada haram dan haram begitu kurang benar dengan kawan. Kerja haram mana kan itu kurang betul karena itu kerja mana dengan haram untuk pada yang bulu kurang begitu. Kerja mana dengan haram yang begitu karena begitu. Kerja haram dengan haram untuk bro begitu karena begitu haram itu. Kerja mana untuk karena itu bro karena itu. Kerja haram begitu haram kurang di karena begitu karena begitu kurang itu. Karena begitu haram kurang di karena itu cuma haram. Kerja haram begitu itu untuk haram begitu haram burus haram begitu kurang. Kira pada itu kami itu orang mana itu cuma hari itu orang itu hari wah dia orang itu hari itu akan berbeda hari kira ham itu orang di kira begitu harum begitu harum itu orang harum begitu harum kira hamnya ada harum juga harum itu hari itu kini pernah harum begitu harum jadi orang itu orang begitu orang itu kira ham berapa harum begitu harum begitu harum kita orang kira ham itu hanci berhanci orang hari kira haram betul-betul kerahau begitu hari gitu lah kurang betul-betul kerahau kerja kenapa tak kurang bisa arah betul-betul hamburu sih wih haram betul-betul ham betul-betul kurang gitu kira ham betul-betul hawi jadi ham betul si haram betul kerah di kerah betul kerah gitu kira ham gitu haram betul-betul haram betul-betul haram gitu kira ham betul haram betul-betul ham betul-betul haram betul kerah kira ham betul kerah betul kerah kira ham betul haram betul hari itu betul ham betul kira haram betul haram betul kerah haram betul kira haram hari itu betul am betul ira biru ni hari betul bir haram betul apa jadi kau betul ham betul bahau hari ini bir haram betul ham betul haram betul bir haram betul ham betul ham betul bir haram betul bir haram betul bir haram betul bir haram betul bir han sini air kibu birisa kirhabi di hari betul kirham betul hari hiya bir hara sia awir hari hidu puisia bir hara husia hui hai hiu juga hancia beraja bir hanju juga bahri juga hancia bro jambe kirham jahan wi jahan wuro jahan jua kirhar siapa jua bisa jua berhari curhat cucu murah cuci jam tur jam haram cum haram carap kurang jam haram curham bejur ham siara cum kara kir hara cum kara bir hara cum kara hari kia pura cia pura kur hara bejur haram betul haram wisir haram betul bir haram betul ham butur haram kur aku berasa haram beru bir haram betul haram bejur haram betul haram beru aja betul haram bejur haram betul bir haram haram bejur bir haram betul haram betul kira haram keminjir haram murah aci berapa haram betul hari bejur haram bejur haram bir aja bila bir haram bejur haram beru bir aja ham bejur 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 kira bejur haram bejur bir haram bejur apa kira ham hari jubro hari hia bila ham bejur ham kiri sila kalah bejur ham sila bejur ham buru saja ham buru saja bir hara jubra pura hari hia bejur ham bejur jual hara haji bela ham ju ham siakura kira am bejur ukjira bisa ali mereka haru ju kur ham bejur aru bejur aro bir hara jubra hara ham bejur. Oke, kita anggap ini sudah minimal 10 menit. Anda tutup mata, tarik nafas pelan dulu,
buang nafas pelan, relax dulu, tarik nafas pelan, buang pelan. Setelah itu, Anda bisa buka mata kembali. Nah, di mana saja Anda bisa melakukan, di mana saja. Yang jelas adalah di tempat tertutup, di mana tidak ada orang yang menyaksikan Anda. Kalau ada yang menyaksikan, mungkin Anda akan dianggap gila ngomong di jalanan. Nah, yang paling enak itu kalau Anda dari rumah mau ke kantor, Anda bawa mobil sendiri, kaca Anda tutup semua, Anda bisa setel musik sambil nyetir, Anda bisa meditasi mengoceh sambil nyetir. Di mobil, nggak ada yang dengar. Atau Anda naik motor, dari rumah ke kantor atau dari kantor ke rumah sepanjang jalan, kalau Anda pakai helm full face mask, Anda pakai masker, tidak ada orang yang tahu. Anda di dalam helm sambil Anda kendarain motor, Anda mengoceh. Sehingga Anda memanfaatkan waktu Anda di perjalanan untuk merilis stres Anda. Sehingga beban stres dari rumah tidak Anda bawa ke kantor, beban stres dari kantor juga tidak Anda bawa ke rumah. Nah, bagaimana kalau di kantor tiba-tiba Anda penat? Kalau penat, kalau Anda bawa motor atau Anda bawa mobil, Anda sebentar keluar sebentar. Luangkan waktu 10-20 menit. Waktu istirahat, oke. Untuk apa? Untuk muter sebentar. Anda bisa menyusuri jalan 10-15 menit untuk Anda melakukan meditasi mengoceh ini. Mudah bukan? Dan sederhana. Tekniknya simple. Bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh remaja, oleh orang tua, oleh orang dewasa, dan profesi apapun juga. Sehingga ketika kita membiasakan ini, ketika kita merasa ada beban, kita sudah rilis dan tidak membawa luapan-luapan beban itu di tempat-tempat yang salah. Banyak orang meluapkan beban di tempat yang salah. Anda protes tanpa ujung, Anda mengkritik. Sebetulnya bukan mengkritik, karena Anda akan meluapkan saja emosi Anda. Karena tidak ada tempatnya, tidak tahu caranya yang tepat, sehingga tindakan-tindakan Anda dalam meluapkan emosi itu menjadi sebuah tindakan yang salah tempat, salah waktu, dan salah cara. Semoga teknik ini bermanfaat bagi Anda. Rilis stres Anda, sehingga jangan bawa beban dari rumah ke kantor, jangan bawa beban dari kantor ke rumah. Lakukan itu di jalan kalau Anda bawa mobil, lakukan itu di jalan kalau Anda bawa motor. Kalau Anda mau melakukan itu di rumah, Anda bolehlah lakukan di kamar mandi, yang mungkin tidak terdengar. Atau kalau Anda mau melakukan di rumah, kasih tahu dulu orang rumah, istri, suami, anak, bahwa Anda sedang melakukan teknik meditasi mengoceh, sehingga mereka tahu dan bisa memahami tindakan langkah-langkah Anda tersebut. Semoga bermanfaat. Salam mengoceh. Pesan terakhir saya, di dalam meditasi mengoceh ini selama 10 menit, jangan sampai kalimat Anda terputus, terhenti untuk memikirkan kalimat tersebut. Karena ketika kalimat itu terhenti, manfaatnya akan berkurang, fungsinya akan berkurang. Karena apa? Karena pikiran logis Anda akan menganalisa apa yang sedang Anda lakukan. Walaupun agak sedikit memerlukan sebuah usaha untuk merangkai kalimat, tetapi lambat laun Anda akan mudah melakukan teknik ini. Selamat merilis stres Anda. Semoga bermanfaat untuk kehidupan Anda. Salam cinta dari saya. Terima kasih dan selamat menjalani pekerjaan Anda dengan penuh bahagia.